Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya kita semua ada di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada bersama-sama dengan kami pada saat ini, kami percaya kita telah menyiapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Sore hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Dia, Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang kita muliakan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Tuhan yang benar. Mari kita siapkan hati kita. Jika kita mengasihi Dia, mari sembah Dia. Beri penyembahan, beri pujian bagi Dia. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bermazmur bagi Dia.
Kita angkat pujian, lebih sungguh-sungguh lagi mari masuk, lebih dalam lagi hampiri Tuhan. Mari hampiri Dia lebih lagi sampai Dia memegang engkau, sampai Dia memeluk engkau. Rasakan hadirat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
Terima kasih Tuhan. Engkau yang terima pujian kami. Engkau Tuhanlah kemuliaan kami. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami sembah Engkau Tuhan.
Engkau Allah, Allah yang sanggup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Engkau adalah Bapa yang baik, Tuhan yang mulia. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I
We thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lord, thank you, Jesus. Lord, thank you for everything. Thank you for everything. Lord, thank you for everything. Thank you, Lord. Tuhan Yesus mengasihi siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Mari angkat tanganmu, kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau punya berkat yang khusus bagi semua umat-Mu, dimanapun mereka berada. Curahkan Tuhan, di dalam nama di atas segala nama, di dalam nama yang sangat berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, urapi kami semua pada saat ini. Thank you, Jesus. Supaya apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, itu bisa tergenapi di dalam hidup kami. Roh Kudus, kami angkat tangan kami ke hadirat-Mu. Jamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami. Hamba-Mu Tuhan. Mulut hamba-Mu hanyalah alat, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara, supaya kami masuk di dalam rencana-Mu dan bisa menggenapi apa yang menjadi kehendak-Mu. Roh Kudus urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, salam sukacita buat semuanya dimanapun Anda berada. Kami bersyukur pada kesempatan ini oleh anugerah Tuhan, oleh kebaikan Tuhan yang memberi waktu dan kesempatan untuk kita bisa berjumpa lewat sosial media, lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram. Tuhan Yesus yang sangat baik, yang dengan kuasa-Nya mempersiapkan segala sesuatu dan membuat ini menjadi mungkin. Dia yang punya waktu, Dia yang memberi kita kesempatan sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan ini. Dan saya percaya bahwa perjumpaan kita bukan karena Anda melihat pengumuman, bukan karena Anda melihat informasi bahwa ada ibadah online pada saat ini. Tapi saya sangat percaya ini adalah merupakan ketetapan Tuhan yang sudah masuk di dalam agenda Tuhan, yang sudah masuk di dalam schedule Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Bukan karena Anda mau mengikuti program ini, bukan karena Anda ingin melihat siaran ini, tapi semua itu telah diatur, dijadwalkan di dalam agendanya Tuhan. Tuhan itu sangat sempurna. Amin. Tidak ada yang kebetulan, saudaraku.
Ya, manusia saja punya agenda sangat rapi. Pejabat-pejabat negara semua punya agenda sangat rapi. Mereka mau ketemu siapa, ada di mana, semua sudah dischedulkan dengan begitu rapi. Apalagi Tuhan. Itu sebabnya karena semua sudah di dalam schedule dan rancangan Tuhan. Maka pergerakan alam ini tidak ada yang bertabrakan satu dengan yang lain. Ya, semua sudah masuk di dalam agenda Tuhan, di dalam schedule. Air laut tidak akan melewati batasan yang sudah ditetapkan. Matahari tidak akan terbit sepanjang hari. Semua sudah melalui ketetapan Tuhan. Semua sudah di schedule, di format dengan begitu sempurna. Itu sebabnya saya pikir kita sangat berbahagia kalau kita ada di dalam Tuhan. Amin. Dan kita mempercayai Dia. Dan itulah hidup yang sempurna. Karena Dia yang sempurna, Dia yang bisa membuat hidupmu menjadi sempurna. Beberapa tahun yang lalu, sekitar di akhir tahun 80-an, pada waktu itu saya belum terjun full time melayani Tuhan. Saya mengenal Tuhan belum terlalu lama. Ya, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya tahun 85. Saya sangat senang kalau ikut ibadah. Sangat sering. Bahkan kalau bisa setiap ibadah saya ikuti. Satu ketika saya ikut doa semalam suntuk. Dan kemudian saya mulai menangis di situ terguling-guling karena hadirat Tuhan begitu kuat. Tuhan impartasikan perasaannya sehingga saya mengingat jiwa-jiwa pada waktu itu. Saya nangis sejadi-jadinya. Nah, pendeta yang melayani pada waktu itu, dia mungkin agak kebingungan. Dia menghampiri saya, dia coba untuk membangunkan saya, dia berkata, sudah, jangan nangis-nangis gitu. Ini adalah sesuatu yang kadang-kadang memang salah dimengerti. Banyak orang kalau melihat saya nangis, mungkin orang berkata, saya pendeta cengeng. No, saudaraku, saya bukan pendeta cengeng. Ya, saya hanya ingin beritahu kepada kita, Tuhan Yesus terlalu nyata bagi saya. Dia lebih nyata daripada saya melihat siapapun di depan saya. Setiap kali saya ikut ibadah, sejak saya mulai kenal Tuhan, saya berusaha untuk selalu duduk paling belakang. Karena ada sesuatu yang bergerak secara luar biasa di dalam hidup saya. Setiap kali mulai nyembah, air mata saya nggak bisa dibendung, saudaraku. Saya takut kalau saya duduk di antara banyak orang, nanti mereka pasti terheran-heran juga. Nanti mereka berkata, ini kok orang nangisan terus gitu. Jadi saya selalu memilih duduk di paling belakang. Karena saya pikir di situ posisi agak aman. Kalau saya nangis, tidak terlalu terlihat dengan banyak orang. Tapi saya ingin beritahu, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Roh Kudus itu sangat nyata. Dia lebih nyata daripada apapun. Dia bisa dirasakan, saudaraku. Ya, bukan hanya untuk berilusi atau berhalusinasi, bukan untuk mengawang-awang, seolah-olah rasakan hadirat Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Enggak.
Dia benar-benar nyata, sangat nyata. Oleh sebab itu kalau kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan sungguh-sungguh. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Karena firman adalah kebenaran. Semua yang tertulis di sini benar. Tidak ada satupun yang salah. Semua yang ditulis dalam firman itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan Allah. Dan itu yang saya rasakan. Dia sangat nyata. Buka hatimu dan percayai firman Tuhan, supaya engkau juga bisa mengalami hal yang sama. Mungkin ada yang berkata, tapi saya tidak merasakan seperti yang Anda rasakan. Saya tidak memiliki rumus tersendiri, rumus tertentu yang membuat saya bisa merasakan Tuhan begitu nyata. Saya hanya bisa bagikan kepada Anda, setiap kali saya datang kepada Tuhan, segenap hidup saya persembahkan kepada Tuhan. Saya benar-benar mempercayai apa yang tertulis di dalam firman. Itulah yang membuat dia begitu nyata di dalam hidup ini. Dulu saya tidak mengerti. Pada waktu membaca firman Tuhan, Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Saya bahkan sempat sedikit berpikir negatif terhadap Paulus. Saya berkata di dalam hati saya, oh mungkin karena orang ini terlalu sering di dalam penjara karena nama Tuhan Yesus. Makanya karena dia sering di penjara, hari-hari terakhirnya di masa tuanya, dia lebih banyak masuk penjara karena nama Tuhan. Saya berpikir seperti itu. Makanya karena dia putus asa, karena dia mungkin agak stres, akhirnya dia bilang mati adalah keuntungan. No, itu saya salah berpikir. Ternyata hari demi hari karena Tuhan terus menyatakan diri begitu real di dalam hidup ini. Saya juga bisa mengatakan yang sama. Saya terlalu rindu pulang ketemu Tuhan. Amin. Saya terlalu rindu pulang ketemu Tuhan. Mungkin Anda sedikit kaget dengar bahasa seperti ini. Atau mungkin Anda tidak pernah dengar bahasa seperti ini. Tuhan itu lautan kasih. Tuhan itu lautan kebaikan. Kita dekat sama orang tua saja kita sudah senangnya luar biasa, saudara. Karena dari orang tua kita sedikit bisa merasakan kebaikan-kebaikan. Kita bisa menerima kebaikan dari orang tua. Itu sebabnya kalau kita berjumpa dengan orang tua, rasa bahagia kita itu sepertinya bertambah. Karena orang tua menunjukkan lebih banyak kasih kebaikan dibandingkan orang lain kepada kita. Kasih orang tua itu sedikit lebih besar daripada orang lain yang dinyatakan, dihadirkan, diberikan kepada kita. Nah, pertanyaan saya tolong renungkan baik-baik. Kasih yang dimiliki orang tua itu berasal dari mana? Berasal dari mana? Itu kan berasal dari Tuhan. Nah, Anda bisa bayangkan bermiliar-miliar manusia yang ada di dalam dunia ini. Belum lagi yang sudah koid, yang sudah dead, yang sudah innalillahi. Berapa banyak kalau digabung semua? Dari mana mereka punya kasih? Dari Tuhan.
Kasih semua manusia yang ada di dalam setiap pribadi itu dapatnya dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kasih setiap kebaikan yang bisa dibuat oleh manusia itu sumbernya dari Tuhan. Itu sumbernya berasal dari Tuhan. Nah, Anda bisa bayangkan nggak? Renungkan tidak, saudara? Kalau kasih di dalam setiap manusia yang ada di dalam dunia ini, itu dikumpulkan menjadi satu, maka akan menjadi sebesar apa kasih itu? Kalau semua manusia berbuat baik kepada Anda pasti akan berenang di dalam sukacita. Nah, tolong renungkan baik-baik. Saya mau beritahu kepada Anda. Bagaimana dengan sumbernya, saudaraku? Dia lautan kasih. Kalau Anda ketemu dengan Dia, kalau Anda ketemu dengan Tuhan, dari ujung rambut sampai kakimu akan merinding di dalam kebahagiaan. Pernah nggak Anda merenungkan itu? Pernah nggak kita merenungkan itu? Kenapa kalau kita ketemu orang baik, sepertinya kayaknya kita tidak mau menghindar dari dia? Kalau bisa kita dekat-dekat terus, karena kita merasakan ada kebaikan yang menyentuh hidup kita, mengalir. Padahal kebaikan dari dia, dari manusia itu kan berasal dari Tuhan. Cuma diteteskan berapa tetes saja masuk di dalam hidup manusia. Dan hanya beberapa tetes itu saja kalau disalurkan kepada manusia lain, dia sudah merasa bahagia hidupnya. Pernah nggak Anda bayangkan kalau Anda bertemu dengan lautan kasih itu? Itu sebabnya dengarkan baik-baik. Itu sebabnya sekalipun manusia membenci dia, sekalipun manusia tidak suka kepada Tuhan, sekalipun bangsa Israel berkata, salibkan dia, kami tidak suka dia. Apa jawab Tuhan Yesus? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekalipun Anda membenci dia, dia tetap mengasihi kita. Karena dia lautan kasih, saudaraku. Dialah sumber kebaikan di dalam hidup ini. Dia terus ingin berbuat kebaikan buat kita semua. Itu sebabnya perkataan yang sama. Ya, dulu saya pernah sedikit salah mengerti. Karena saya mengira Rasul Paulus, karena dia stres, makanya dia berkata mati adalah keuntungan. No. Itu karena saya salah mengerti. Tuhan Yesus berkata, oh saudaraku, saya tidak tahu harus menggunakan bahasa apa untuk membuat Anda bisa paham betapa Tuhan menantikan kita di dalam kerajaan. Tuhan sangat merindukan engkau. Kenapa banyak orang tidak mau pulang ke surga? Kenapa banyak orang tidak rindu ketemu Bapa di surga? Bahkan mereka terlalu takut ketemu Tuhan. Bahkan selalu berkata kalau bisa hidup 1000 tahun di dalam dunia ini. Kenapa? Something wrong di dalam hidupmu. Ada sesuatu yang salah di dalam hidupmu. Kenapa? Karena engkau terlalu melekat dengan dunia. Engkau tidak ingin berpisah dengan dunia.
Engkau terlalu menyatu dengan dunia sehingga pada waktu mau dipisahkan, kan Tuhan ingat baik-baik teman-teman. Waktu Tuhan berkata kepada Musa bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu sama dengan Tuhan berkata, itu bayangan. Yang hakikatnya Tuhan Yesus ini ingin bawa kita keluar dari dunia, masuk dalam kerajaan surga. Di dalam Filipi mengatakan, di dalam Titus, tanah air kita ini bukan di dunia ini, tapi di surga. Saya tidak mengerti orang Kristen kok terlalu betah hidup di dalam dunia. Saya tidak mengerti. Saya hanya ingin berkata kepada umat Tuhan, ada yang salah di dalam hidupmu. Karena engkau terlalu melekat, engkau terlalu mencintai dunia. Engkau ingin menikmati dunia selamanya. Engkau tidak pernah rindu pulang ketemu Bapa di surga. Masa ada anak kok tidak rindu pulang ketemu bapaknya? Masa ada anak kok tidak rindu ketemu orang tuanya? Renungkan baik-baik teman-teman. Tuhan terlalu rindu dengan Anda. Biarkanlah, relakanlah mentalitas duniawimu, mentalitas jasmanimu, dunia yang sekarang ini, engkau harus relakan itu untuk dilepaskan. Makanya firman Tuhan di dalam Roma, jangan hidup oleh keinginan daging, keinginan jasmani, keinginan dunia, tapi hiduplah oleh roh, karena Allah itu roh. Supaya apa? Supaya kau menjadi satu dengan Dia, bisa pulang ke kerajaan surga. Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan sangat sayang dengan engkau. Oke, saya mungkin tidak akan berlama-lama, kita akan segera masuk ke dalam judul khotbah kita, bahwa hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iya, sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kok bisa begitu ya? Ya, itulah kebenaran. Kehidupan di dalam Tuhan itu harus seperti itu. Kehidupan yang benar itu seperti itu. Kehidupan yang mau menuju kepada kesempurnaan harus seperti itu. Hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kenapa? Mungkin Anda sedikit kaget. Saya ingin berkata kepada kita bahwa penglihatan jasmani kita, penglihatan mata duniawi kita ini sudah rusak atau sudah tidak benar. Mungkin jangan kaget ya, saya ingin katakan penglihatan mata jasmani kita itu ibaratkan orang buta. Makanya firman Tuhan di dalam Amsal, ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut. Kita sepertinya kayaknya melihat jalan ini lurus, tapi ujungnya menuju maut, menuju kepada penghakiman. Kenapa bisa begitu? Karena matanya rusak. Matanya sudah tidak bisa melihat dengan benar. Matanya sudah tidak jelas. Oke, saya akan jelaskan kepada kita supaya kita menjadi mengerti. Rusaknya mata manusia itu dimulai dari Taman Eden. Ya, bukan nanti sekarang. Ini kerusakan yang esensi, bukan kerusakan karena Anda punya mata minus atau plus, bukan rusak itu. Ya, rusak itu tidak terlalu membahayakan. Karena kalau cuma minus, datanglah ke toko kacamata, maka matamu akan dinormalkan, akan dibantu dengan kacamata. Kalau cuma plus, Anda sudah sulit membaca seperti saya, datanglah ke toko kacamata, dikasih kacamata,
Matamu sudah bagus, sudah normal lagi. Tapi rusak yang di sini adalah rusak yang membuat nanti Anda terhilang menuju kepada penghukuman. Anda tidak berjalan mencapai Tuhan. Anda tidak berjalan menuju kepada Tuhan. Tapi Anda berjalan menuju kepada setan. Cuman banyak manusia tidak sadar ini. Karena apa? Karena matanya sudah rusak dari Taman Eden. Itu sebabnya kita harus tahu ini. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena sesuatu yang dilihat itu sementara. Sesuatu yang dilihat itu gampang berubah. 20 tahun yang lalu, kecantikannya mungkin bisa diadu dengan bintang film. Tapi coba tambah lagi 30 tahun. Sudah berubah. Kalau engkau hidup hanya berdasarkan apa yang kau lihat, maka engkau akan kecewa berat. Karena semua berubah, saudaraku. Mobil waktu baru dibeli, bagus sekali, mengkilat. Kalau perlu kita pandang mungkin bisa sampai 5-10 menit. Kenapa? Karena bagus. Tetapi tunggu, sebentar lagi berubah. 10 tahun lagi, kita sudah mulai segan lihatnya. 20 tahun lagi, kalau bisa kita singkirkan dari dalam pandangan kita. Kenapa? Sudah mulai berubah bentuk. Makanya kalau firman Tuhan ini firman kebenaran, saudaraku. Firman kebenaran. Firman ini tidak pernah salah. Makanya Paulus katakan, kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Inilah kebenaran. Yang dilihat itu gampang berubah. Apa yang kita lihat? Jabatan? Karena kita orang nomor 1, sebentar lagi udah berubah. Biar Anda tidak mau berubah, nanti akan dipaksa oleh keadaan untuk berubah. Semua berubah. Handphone? Coba. Berubah era. Dulu zaman Nokia, tahun 90-an, itu sudah menterek sekali kalau orang pegang. Sekarang berubah, nggak bisa dijadikan andalan yang begitu-begitu. Makanya Paulus bilang, firman Tuhan oleh Roh Kudus yang menaruh perkataan di dalam mulutnya dan ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami hidup bukan karena melihat, karena percaya kepada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan, itulah yang tidak berubah. Itu tidak akan pernah berubah. Karena siapa yang bisa rubah Tuhan? Siapa yang bisa rubah Tuhan? Dia berikan setiap hari 24 jam sama kita. Siapa yang bisa rubah Tuhan? Tidak ada yang bisa rubah Tuhan. Makanya Paulus berkata, kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, manusia sudah rusak pandangannya sejak dari Taman Eden. Mari kita buktikan secara jantan supaya kita semua menjadi jelas ya. Jangan dikira saya mengada-ngada. Oke, kita buka Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan 7. Kejadian pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Oke. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Tetapi Allah mengetahui. Allah mengetahui, ini ular, ya. Dia mempengaruhi penglihatan dari manusia. Ingat, dari Taman Eden manusia pertama, matanya sudah rusak. Karena pandangannya itu dimanipulasi, dikendalikan oleh kuasa setan. Inilah yang terjadi. Nah, kalau manusia pertama saja yang matanya sangat jelas pada waktu itu bisa menjadi buta, bisa menjadi rusak, bisa menjadi tidak melihat, apalagi anak cucunya. Makanya Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk memulihkan penglihatanmu. Makanya Tuhan Yesus datang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup.
supaya manusia semua melihat, oh ini loh matanya terbuka, ini loh jalan yang sebenarnya. Dari Taman Eden loh sudah rusak, ya. Jangan sombong manusia, dengar baik-baik nih firman Tuhan. Terus, bahwa pada waktu kamu memakannya, ya, iblis berkata bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Matamu akan terbuka. Terus, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Apa yang dipengaruhi iblis di situ? Ini sudah mata. Oke? Apa yang dipengaruhi iblis di situ? Ini mata. Mata manusia menjadi rusak karena iblis yang menyentuh itu. Makanya hati-hati kalau kau tidak melihat dengan jelas. Tuhan Yesus datang untuk menjelikan matamu, untuk membenarkan kembali matamu, supaya kau bisa melihat. Di dalam hidup di dunia ini hanya ada dua kuasa, saudaraku. Hanya ada dua, satu kebenaran, satu kesalahan. Tidak ada tiga, tidak apalagi empat. Kalau Anda tidak hidup di dalam kebenaran, berarti Anda hidup di dalam kesalahan. Kalau Anda tidak hidup bersama dengan Tuhan yang benar, berarti Anda bersama setan. Ini kita harus tahu. Sorry, saya bicara agak keras, saudaraku, karena saya ingin menyentak rohmu. Karena manusia ini kalau tidak disentak rohnya itu tertidur dengan lelap. Tertidur dengan lelap. Saya mengasihi Anda. Nah ini juga kadang-kadang orang salah mengerti. Orang pikir saya emosian. Orang pikir saya kalau nangis sampai kulit-kulit di lantai, itu orang pikir saya emosian. Enggak, saya enggak emosian, saudaraku. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saya enggak emosian. Enggak ada gunanya emosian, cuma merugikan saya. Apa faedahnya saya hidup di dalam emosian? Enggak. Makanya Tuhan Yesus pun waktu datang ke dalam dunia itu dia bicara dengan keras. Nah kita lihat ini, saya lanjutkan dulu. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini pengaruh daripada iblis. Terus. Ayat 6. Ayat 6. Perempuan itu melihat. Ya, perempuan itu melihat. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Iya. Wih, si Hawa lihat. Wih. Menjanjikan ini. Ya. Kelihatannya sedap sekali. Kelihatannya lurus jalannya. Kelihatannya sudah mau ke surga. Ya. Kelihatannya indah sekali. Kelihatannya, wih, kita sudah mungkin bisa masuk ke dalam kelompok orang yang berbangga diri gitu. Apa jadinya? Karena mata manusia dipengaruhi oleh setan, apa jadinya? Kita lihat ayat yang ke-7. Ya, kita teruskan kembali. Dan sedap kelihatannya. Iya, sedap. Bukan hanya menarik, tapi sedap. Sedap. Wih, kalau dinikmati itu. Makanya coba lihat orang yang buta, ya. Sudah tahu, sudah diperingati. Narkoba itu membahayakan. Narkoba itu bisa membunuh. Manusia punya mata jasmani, tapi nggak bisa melihat dengan jelas. Mereka coba. Kenapa? Karena mata manusia sudah rusak. Biar sudah dibilang itu setan, tetap mereka nggak percaya. Biar sudah dibilang itu tidak benar, tetap saja mereka tidak percaya. Mereka terus asik. Sampai nanti tiba-tiba sudah masuk ke dalam tangan iblis, sudah di dalam maut. Tidak percaya mereka. Sudah dibilang merokok membunuhmu, tetap tidak percaya. Mereka cuma asik, lezat. Aduh, inilah manusia. Kenapa, saudaraku? Karena matanya rusak. Matanya sudah salah, tidak benar. Bahkan sudah buta. Ya, tidak bisa melihat lagi.
Wah, ngeri sekali kalau manusia terjebak di dalam kebutaan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus, kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kenapa? Karena dari awal Tuhan sudah berbicara kepada Adam dan Hawa. Jangan kamu sentuh buah itu, jangan kamu makan. Pada saat kamu makan, kamu akan mati. Mereka percaya nggak Adam dan Hawa? Nggak percaya. Itulah yang dikatakan Paulus, kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah kebenaran yang Tuhan ingin share buat hidupmu. Bukankah kita semua ingin pulang ke surga? Amin. Ya, kita semua ingin pulang ke surga. Makanya biarkan Tuhan Yesus buka matamu. Biarkan Tuhan Yesus celingkan matamu. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 4 coba kita lihat, Tuhan Yesuslah yang bisa mencelingkan mata manusia dari kegelapan itu. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Kita kan hidup dalam kegelapan, tidak melihat apa-apa. Kita buta sama sekali. Cuma dengan berbangga diri, oh yang penting saya bisa berbuat amal. No, tidak dibutuhkan itu. Itu kan menurut persepsi manusia. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Manusia akan bisa melihat kalau Tuhan Yesus ada di dalam Dia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah hidup. Dan hidup itu adalah terang. Pada waktu terang itu hadir, kita jadi melihat, oh ternyata ini setan. Oh ternyata ini simbolis. Ini setan rupanya. Dulu kita pikir-pikir, wah ini baik sekali. Ternyata setan. Setan, saudaraku. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menerangi Anda. Mungkin ada yang berkata, saya sudah Kristen Pak. Oh bukan itu yang saya maksudkan. Kalau Anda Kristen, Anda benar-benar ikuti jalannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pagi-pagi sekali sudah berdoa menyembah Bapa di surga, itu teladan yang sempurna. Itu baru dibilang pengikut Tuhan Yesus. Malam-malam menyembah Tuhan, itu baru pengikut Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda cuma KTP Kristen, tapi hidupmu tidak sama seperti Tuhan Yesus, saya tidak yakin Anda disebut orang Kristen. Mungkin kalau secara KTP mungkin iya. Dialah terang, dialah yang menunjukkan, begini loh jalannya, nah akulah jalan kebenaran dan hidup, ikuti dia tuh jalannya. Kita ini kan sudah buta semua nih, ikuti dia. Harus benar-benar ikuti Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya matamu jadi terang. Jadi kita bisa bedakan, oh ini setan rupanya, ya. Karena kalau kita tidak ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun KTP Anda Kristen, sekalipun ada pengurus di gereja, maaf bicara, sekalipun ada pendeta di dalam gereja, kalau Anda tidak ikut cara Tuhan Yesus, sorry saudaraku, maaf ya teman-teman, sorry, kita bukan pengikut Tuhan Yesus. Kita lebih mengikut dunia. Makanya sebetulnya gampang sekali kalau mau mencari tolak ukur. Bagaimana caranya bisa dikatakan pengikut Kristus yang benar? Apabila dia dengan sukacita mau pulang ketemu Tuhan. Itulah pengikut Kristus yang benar. Selama Anda masih begitu takut ketemu dengan Tuhan, something wrong di dalam hidupmu. Berarti Anda masih melekat dengan dunia. Kenapa? Karena Anda terlalu sibuk dengan dunia. Dari bangun pagi sampai tidur lagi malam, bangun lagi pagi sampai tidur lagi malam, semua kegiatanmu habis dengan dunia. Tidur saja sudah 8 jam, kerja bisa sampai 10-12 jam, sosial media bisa sampai 4 jam,
belum lagi makan mandi, belum lagi jalan ke sana kemari. Habis waktumu, sebab gunakan untuk dunia. Tidak ada sedikit pun yang kau gunakan untuk Tuhan. Bagaimana bisa dikatakan engkau ikut Tuhan Yesus? Bagaimana bisa dikatakan engkau jalan menuju kepada kebenaran dan hidup? Di mana teman-teman? Jelas ya? Jangan salahkan Tuhan sebentar nanti. Kalau kita yang sudah disebut orang Kristen, terus kemudian terhitung menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita tidak sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ikuti. Bukan karena KTP Anda Kristen, bukan. Ikuti jalan Tuhan itu. Baru Anda bisa disebut pengikut Tuhan Yesus. Yang namanya pengikut Tuhan Yesus, ya ikuti jalannya. Setiap hari, bagaimana persekutuan Tuhan dengan Bapa di surga. Itu dicontohkan dengan jelas di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk benar-benar kita bisa menuju kepada keselamatan yang kekal. Oke, saya masih akan lanjutkan dulu ini sedikit supaya kita menjadi jelas. Sudah selesai belum? Ya, kita baca dulu. Selanjutnya, lagi pula pohon itu menarik hati. Lagi pula pohon itu menarik hati. Karena memberi pengertian. Memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan memakannya. Iya, lalu dia mengambil buahnya. Ini kan mata sudah rusak kan? Dan Tuhan Yesus bilang tadi, jangan makan itu nanti kamu mati. Dia tidak percaya. Makanya Paulus tadi bilang dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Setiap yang dikatakan Tuhan, setiap yang disampaikan firman, percaya ini teman-teman. Ini adalah kebenaran. Sorry sekali lagi saya katakan saya tidak emosi, saya sangat mengasihi Anda. Makanya saya bicara agak keras supaya apa? Supaya roh kita tersentak. Yes. Kita bisa berbalik kepada Tuhan. Jangan berlambat-lambatan, dunia ini terlalu jahat. Dunia ini terlalu berbahaya. Ingat baik-baik, Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden, bukan di diskotik, saudaraku. Ada di Taman Eden, ada di Taman Eden saja bisa keleper-keleper masuk dalam dosa. Apalagi kita. Ya, kalau Anda tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, ngeri hidup ini di dalam dunia, saudaraku. Kita terus ayatnya. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Dan diberikan juga kepada suaminya. Ini Adam ini rupanya termasuk istri, ikatan suami takut istri. Begitu Hawa kasih, dia tidak menolak. Dia tidak berkata, kan Tuhan larang ini. Pokoknya sama-sama senasib, sepenanggungan. Masuk terjun ke dalam alam maut bersama-sama dengan Adam. Yang bersama-sama dengan dia. Yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Iya, sama-sama merasa besar. Kenapa? Karena matanya sudah rusak. Oke, sekali lagi. Kenapa? Karena matanya sudah rusak. Ya, ingat baik-baik, matanya sudah rusak. Nah, kalau Adam manusia pertama saja, Adam dan Hawa saja matanya sudah rusak, bagaimana dengan kita? Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin hadir di dalam hidupmu, dan dia sangat nyata. Pada saat dia turun, hidupmu akan berubah, perjalananmu akan berbeda. Oke, saya mau tunjukkan satu ayat di dalam kita supaya kita menjadi jelas ya. Kita buka Kisah Para Rasul 9, kisah daripada Paulus ayat 41. Kisah 9 ayat 3 sampai dengan 8. Kisah 9 ayat 3 sampai 8 demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, cahaya terang yang dari langit yang membuat dia buta selama ini si Paulus, ada cahaya terang datang kepada dia untuk memperbaiki penglihatannya. Karena dia menganggap jalannya lurus. Dia membunuh orang Kristen di mana-mana. Dia ke Damsyik itu dengan tujuan untuk menghabisi orang-orang Kristen. Ya, untuk menghabisi orang-orang Kristen. Makanya Anda jangan kaget, hei orang-orang Kristen. Pada saat engkau cinta Tuhan sungguh-sungguh, banyak orang yang membenci engkau. Banyak orang yang ingin menganiaya engkau. Ini sudah tertulis firman Tuhan kok. Sudah dari dulu seperti itu. Banyak orang yang tidak suka.
engkau maju di dalam Tuhan, banyak orang yang tidak suka. Bahkan orang-orang Kristen juga bisa dipakai setan untuk menyerang Anda. Oke, kita lihat nih Paulus ini, si buta dari gua hantu. Oh, bukan dari gua hantu, saudaraku. Si buta dari Tarsus. Ya, kita lihat nih. Ayat 4. Ayat 4. Ia rebah ke tanah. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya. Kedengaranlah olehnya. Suatu suara yang berkata kepadanya. Iya. Saulus, Saulus. Saulus, Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus. Jawab Saulus. Siapakah engkau Tuhan? Siapa engkau Tuhan? Katanya. Akulah Tuhan Yesus yang kau aniaya. Iya, akulah Tuhan Yesus yang kau aniaya itu. Terus? Tetapi bangunlah. Dan pergilah ke dalam kota. Karena akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Iya, apa yang harus engkau perbuat. Terus? Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Iya, termangu-mangu, terheran-heran. Karena mereka memang mendengar suara itu. Iya. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Iya, terus? Saulus bangun dan berdiri. Iya. Lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Iya, tidak bisa melihat. Kenapa? Karena pandangannya itu direstorasi oleh Tuhan. Diubahkan. Kenapa dia begitu membenci Tuhan Yesus? Karena dia buta. Dia memandang Tuhan Yesus itu secara jasmani. Dia pikir ini anak tukang kayu, cuma lahir dari rahim Maria, ya lahir dari selangkangan wanita. Dia pandangannya seperti itu. Sama dengan banyak orang sekarang ini. Oh, cuma karena lahir dari selangkangan. Oh, ini bukan Tuhan. Ini manusia yang dituhan-tuhankan. Kasihan sekali manusia. Saya mengasihi Anda. Tuhan Yesus sangat mengasihi hidup. Inilah contohnya Paulus. Dia pikir dia beribadah kepada Allah. Dia harus menghabisi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dia harus bunuh sebanyak mungkin. Dia harus penjarakan mereka. Karena dia tidak suka dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena buta matanya. Tuhan dia lihat seperti setan. Setan dia lihat Tuhan. Setan dia lihat seperti Tuhan. Makanya yang dia sembah sebetulnya pada waktu itu adalah setan. Cuma Paulus nggak sadar. Dia pikir dia beribadah kepada Allah. Kepada Tuhan, kepada Yahweh yang Maha Besar. Dia nggak tahu Yahweh itulah yang dianiaya. Dia tidak tahu itu. Karena buta matanya. Kenapa? Karena dari Taman Eden sudah buta manusia punya mata. Oke, kita baca terus. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Harus dituntun, ya. Jadi yang pandangannya yang rusak itu harus dihentikan total. Dibutakan secara total oleh Tuhan, dihentikan supaya apa? Supaya diberi penglihatan yang baru, supaya dia mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Inilah Tuhan, ya. Yang kau aniaya itu Tuhan, bukan hantu itu. Yang kau sembah, yang kau puja-puja itu setan, itu bukan Tuhan. Itulah hantu, cuma kau tidak sadar karena matamu buta. Gitu. Oke? Kita lihat terus ayatnya. Ayat 9. Nggak usah, sampai 8 saja. Kita lompat ayat 17 sampai 19. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk rumah itu. Ya. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Ke atas Saulus, ini pemulihan, direstorasi. Dari yang hidup karena mata jasmani, itu harus dihentikan. Harus diberi penglihatan, diberi terang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya dia hidup di dalam kebenaran. Oke. Katanya. Saulus saudaraku. Tuhan Yesus. Yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Ya. Telah menyuruh aku kepadamu. Supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Iya. Supaya engkau dapat melihat lagi, tapi dengan penglihatan yang benar. Ya, teman-teman. Yang benar, ya. Akhirnya apa? Kalau sudah punya penglihatan yang benar itu, ya bisa melihat ya surga. Oh, inilah kalau jalan mau menuju ke surga itu harus bersama Tuhan Yesus. Ya, dia dibenarkan karena apa? Penglihatannya dirubah sama Tuhan. Tadinya dilumpuhkan secara total karena itu penglihatan jasmani. Dia pikir ini karena katanya Tuhan, kok nggak bisa turun dari kayu salib, ya. Tuhan kok mati di tiang gantungan, ya itulah. Karena pakai apa? Mata jasmani.
mata yang dikuasai setan. Makanya jadinya seperti itu. Oke, kita pindah ke Yohanes 9 ayat 41. Ayat yang terakhir. Sorry saudaraku, karena kalau saya mau bicara terus ini bisa sampai besok pagi. Yohanes 9 ayat 41. Ya. Demikian firman Tuhan. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka. Ya, jawab Tuhan Yesus kepada mereka. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Kamu tidak berdosa. Tuhan, maksudnya Tuhan itu kalau kamu sadar kamu buta, kamu tidak berdosa karena aku datang untuk mencerihkan matamu. Tapi mereka merasa mereka melihat, tapi mereka buta. Makanya Tuhan mereka kira hantu yang mereka tuhankan, gitu loh. Berteriak-teriak ke sana kemari menyembah Allah, padahal hantu yang mereka sembah. Tuhan Allah yang benar itulah di depan mereka, tapi mereka nggak tahu. Makanya Tuhan Yesus bilang, sekiranya kamu melihat, sekiranya matamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi apa kata Tuhan di situ? Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Iya, inilah manusia-manusia angkuh, manusia sombong. Sombongnya minta ampun, sombong sekali. Terlalu ini. Kayak sudah terlalu hebat sekali mereka bertuhan gitu. Padahal mereka buta, mereka nggak tahu hantu mereka tuhankan di situ. Ya, Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dialah terang, dialah yang bisa membawa kita ke surga. Oke, saudaraku, Tuhan Yesus akan turun dengan kuasanya siapapun Anda pada saat engkau membuka hati. Mari kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi baik. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Dari awal katakan, mari semua yang di rumah kita sembah Tuhan. Katakan sekali lagi oleh karena Tuhan Yesus ada di sampingmu, siapapun Anda. Mari umat Tuhan sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan ada bersama dengan engkau. Dia Tuhan yang baik. Dia akan menjamah hidupmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku angkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah
Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dia mati buat hidupmu. Dia menggantikan kita, supaya kita yang seharusnya mati tidak mati, karena Tuhan Yesus sudah tebus kematian itu. Kita dipindahkan ke dalam hidup. Dia Tuhan yang terlalu baik saudaraku. Dia sangat baik. Dia sayang kepada engkau. Dia sangat sayang kepada engkau. Dia sangat mengasihi engkau. Dia lautan kasih saudaraku. Terlalu ajaib kasih Tuhan. Paulus yang kerjaannya membunuh orang Kristen di mana-mana, tapi pada saat dia berjumpa dengan lautan kasih itu, dia tidak dihukum. Dia terima kebaikan itu. Dia menunggu hidupmu. Mungkin engkau berkata, saya terlalu jahat. Tidak ada yang lebih jahat daripada Paulus. Dia banyak membunuh orang Kristen, saudaraku. Tapi Tuhan sangat mengasihi dia. Itulah lautan kasih. Makanya saya terlalu rindu pulang ketemu dia. Saya terlalu rindu. Saya ingin berjumpa dengan dia, Tuhan yang sangat baik itu. Dia mengasihi engkau. Dia sangat mengasihi engkau. Dia ingin melepaskan kemurahannya di dalam hidupmu. Dia ingin mengangkat engkau. Mari bersama-sama dengan lembut katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Anda yang di rumah tidak usah nyanyi, angkat tanganmu. Angkat tanganmu saudaraku. Anda tidak usah bernyanyi. Biarkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Tutup matamu. Biarkan Roh Kudus turun di dalam hidupmu. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Nikmati kasih-Nya. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Dari awal katakan oleh karena. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini.
oleh karena kemurahan. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan. Biarkan Tuhan Yesus menggendong engkau. Biarkan Tuhan Yesus menggendong engkau. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi padaku. Mari yang di rumah katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari angkat tanganmu. Urapan Tuhan mengalir di dalam setiap kita. Berkat yang sempurna. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat kehidupan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Turun di dalam setiap umat-Mu. Turun di dalam setiap kita. Memberkati kita semua. Melalui kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kita dengan berlimpah-limpah, 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 sampai selama-lamanya. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Saudaraku, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan. Amin.